Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali memicu sorotan internasional setelah melontarkan tawaran uang tunai bernilai fantastis kepada warga Greenland. Trump disebut menawarkan insentif hingga $1 juta AS atau setara 16 miliar rupiah kepada warga Greenland yang bersedia mendukung referendum pemisahan diri dari Denmark serta bergabung dengan Amerika Serikat. Langkah tersebut dinilai sebagai bagian dari strategi non-militer Washington untuk memperluas pengaruh geopolitiknya di kawasan Arktik. Trump berpandangan bahwa penguasaan atas Greenland akan memperkuat kapabilitas militer AS di wilayah Arktik. Selain aspek keamanan, Greenland juga dianggap menjanjikan secara ekonomi karena kekayaan mineral kritis dan tanah jarang yang dibutuhkan industri teknologi maju. Atas dasar itu, Greenland menjadi incaran sejumlah negara besar termasuk Amerika Serikat. Meski berambisi membawa Greenland ke dalam pengaruh AS, Trump menegaskan bahwa pihaknya tidak berniat menggunakan kekuatan militer. Ia memilih pendekatan persuasif dengan menawarkan insentif ekonomi guna meraih dukungan warga setempat. Pemerintah Tiongkok memberikan respons tegas pada 22 Januari 2026 atas pernyataan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Trump disebut meragukan keseriusan China dalam pengembangan energi terbarukan. Pernyataan tersebut disampaikan Trump dalam Forum Ekonomi Dunia di Davos, Swiss sehari sebelumnya. Trump menilai China memproduksi hampir seluruh kincir angin dunia, namun mengklaim tidak menemukan ladang angin di wilayah China. Ia juga menyebut produk energi terbarukan buatan China tersebut telah dijual kepada pihak-pihak yang dinilainya bodoh karena tetap membelinya. Menanggapi hal itu, pemerintah China membantah keras tudingan tersebut. Beijing menegaskan komitmennya dalam mengatasi perubahan iklim, serta mempromosikan pengembangan dan penerapan energi terbarukan telah terlihat secara nyata di tingkat global. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok Guo Jiakun menyatakan bahwa China telah membangun kerangka kebijakan pengurangan karbon yang paling lengkap di dunia. Ia juga menyebut China memiliki sistem energi terbarukan terbesar secara global. Guo menambahkan China secara aktif berbagi capaian pembangunan hijau dengan komunitas internasional. Sebagai negara berkembang utama, China disebut siap bekerja sama dengan seluruh pihak untuk mendorong transisi hijau dan rendah karbon di tingkat global. It makes almost all of the windmills. And yet I haven't been able to find any wind farms in China. Did you ever think of that? It's a good way of looking at it. They're smart. China's very smart. They make them, they sell them for a fortune. They sell them to the stupid people that buy them. But they don't use them themselves. They put up a couple of big wind farms, but they don't use them. They just put them up to show people what they could look like. They don't spin. They don't do anything. They use a thing called coal, mostly. But China goes with the coal, they go with oil and gas, they're starting to look at nuclear a little bit, and they're doing just fine. They make a fortune selling the windmills, though, and I think really that's one that they wouldn't be surprised if it stopped. They are shocked that it continues to go. They're very friendly with me. They're shocked that people continue to buy those damn things. They killed the birds, they ruin your landscapes. Other than that, I think they're fabulous, by the way. Pemerintah Iran mengeluarkan peringatan keras kepada Amerika Serikat pada 22 Januari 2026 bahwa seluruh pangkalan militer AS di kawasan Timur Tengah akan menjadi target balasan jika Teheran diserang. Peringatan tersebut mencakup pangkalan militer Amerika Serikat yang berada di Qatar, Bahrain, Uni Emirat Arab, Kuwait, Arab Saudi hingga Irak. Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi menyampaikan bahwa sikap Teheran kali ini jauh lebih tegas dibandingkan saat perang 12 hari melawan Israel pada 2025. Ia menegaskan Iran tidak lagi menunjukkan sikap menahan diri seperti sebelumnya. Araghchi menyatakan angkatan bersenjata Iran siap membalas dengan seluruh kemampuan, meski pada 15 Januari Trump sempat melunakkan pernyataan dengan mengatakan AS dilaporkan melakukan relokasi pasukan dari sejumlah pangkalan utama sebagai langkah antisipasi. Pentagon juga membentuk pusat koordinasi pertahanan udara dan rudal regional di pangkalan Al-Udeid, Qatar. Seorang pejabat militer barat menilai rangkaian sinyal tersebut mengarah pada kemungkinan serangan yang semakin dekat dan menegaskan memiliki kemampuan rudal balistik dan drone yang mampu menjangkau seluruh pangkalan militer AS di kawasan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.